Halo, perkenalkan nama saya Carolina Tulolon. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Broadcasting dan saya dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi Utara. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips ber-KAP dengan orang tua. Yang pertama, aku bakalan ngejelasin gimana sih pentingnya berkomunikasi dengan orang tua. Nah, orang tua adalah tempat untuk menyimpan dan juga menyaring keluh kesah untuk anak-anaknya. Maka dari itu, sebuah komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan supaya hubungan antar orang tua dan anak tetap berjalan dengan baik. Nah, ayo kita mulai ke tips-tipsnya. Yang pertama, ada komunikasi yang diperlukan antara orang tua dan juga anak. Ada 5 ya. Yang pertama, kontrol dan pemantauan. Apa sih kontrol dan pemantauan itu? Kontrol dan pemantauan merupakan cara orang tua untuk mengembangkan kontrol terhadap anak-anaknya, aktivitas yang dilakukan, dan teman-temannya tanpa menimbulkan perasaan yang kurang nyaman terhadap anaknya. Yang kedua, dukungan keterlibatan. Dukungan dan keterlibatan orang tua membuat anak merasa nyaman terhadap kehadiran orang tua dan menegaskan dalam benak anak bahwa dirinya diterima dan diakui sebagai individu. Dukungan dan keterlibatan orang tua terbukti berdampak positif pada harga diri, penurunan perilaku agresi, kepuasan hidup, dan pencapaian prestasi akademik 19. Yang selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi yang baik antar orang tua dan anak-anak berkorelasi dengan rendahnya keterlibatan anak dalam perilaku delinkuin dan sedikitnya simptom ekstranilisasi pada anak. Komunikasi orang tua sangat penting bagi orang tua dalam upaya melakukan pemantauan dan dukungan pada anak. Beberapa tindakan tersebut dapat dipersepsi positif dan negatif oleh anak-anaknya. Di antaranya terpengaruhi oleh cara orang tua untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada kedekatan. Kedekatan merupakan aspek pentingnya dalam keluarga. Jika tingkat kedekatan orang tua dan anak-anaknya itu rendah, maka anak-anak cenderung mempresentasikan pemantauan dilakukan oleh orang tua adalah sebagai gangguan. Yang terakhir ada pendisiplinan. Pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari upaya orang tua untuk melakukan kontrol terhadap anak. Pendisiplinan biasanya dilakukan orang tua agar anak dapat menguasai suatu kompetisi, melakukan pengaturan diri, dapat menaati peraturan, dan mengurangi perilaku-perilaku menyimpang atau beresiko. Nah, jadi dari kelima itu, pasti teman-teman udah tahu dong gimana sih caranya kita pentingnya berkomunikasi dengan orang tua. Nah, yang terakhir, adanya dampak positif yang terjadi jika orang tua dan anak berjalan dengan baik. Jadi dampak-dampak positifnya itu sebenarnya sangat berpengaruh ya. Gimana sih dampak-dampak positifnya itu apa aja sih? Ada 2. Di sini yang pertama, akan adanya keharmonisan dalam sebuah keluarga. Yang kedua, tidak adanya rahasia antar orang tua dan juga anak. Nah, dari 2 ini yang saya simpulkan adalah kalau kita berkomunikasi yang baik dengan orang tua, jadi apapun yang kita lakukan di luar sana maupun di sekolah atau di tempat manapun, kita akan pulang untuk berbagi cerita kepada orang tua, dan orang tua kita juga akan menjelaskan atau menasihati kita baik dan juga buruknya. Contohnya seperti aku lagi suka nih sama orang. Pasti kan kalau aku nggak percaya sama teman-teman atau aku tuh nggak suka banget untuk curhat sama sahabat, teman-teman, aku pasti akan curhat di orang tua aku, khususnya di orang tua perempuan aku atau mama aku. Jadi mama aku itu tempat untuk aku berkeluh kesah. Jadi aku tuh bercerita sama dia kayak, "Mah, aku lagi suka nih sama orang." Terus mamaku bakal nanya, "Orangnya tuh kayak gimana?" gitu kan. Terus nanti aku kasih tahu ciri-cirinya. Dan kalau misalkan orang tua aku tuh udah lihat dan udah denger dari aku, nanti kan pasti dia akan bilang, "Ya udah coba dong bawa ke sini kalau misalkan kalian bisa nih deket," gitu. Akhirnya aku deket nih ceritanya, deket pacaran, sampai dibawa ke rumah. Pacar aku ini kurang sopan, dan mama aku tuh kayak kurang suka sama sikapnya dia. Dari situ kan mama aku bakalan kasih tahu dong ke aku, "Kak, ini kayaknya nggak baik deh buat kamu, soalnya apa, dia tuh kurang sopan, sama mama aja kurang sopan, apalagi nanti kalau kalian udah pacaran lama, terus kalau sampai di jenjang pernikahan, aduh mau gimana dong." Nah, dari situ orang tua akan memberikan kita nasihat yang akan membuka
oh berarti dia ini nggak baik nih buat kita. Jadi kita harus jauhin yang nggak baik untuk hidup kita juga, supaya hidup kita akan berjalan dengan baik. Dari situ komunikasi akan berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir, keharmonisan sebuah keluarga akan menghasilkan individu yang memiliki berbagai keterampilan perilaku yang akan membimbingnya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Secara alamiah, anak mengalami pembentukan kepribadian dari keluarga. Jadi kalau orang tuanya itu memang kayak sopan atau sangat bijak, anak-anaknya akan niru. Tapi kalau orang tuanya kasar, otomatis anaknya juga akan ikut karena dia melihat apa yang orang tua itu lakukan gitu kan. Nah, nilai dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dipelajari anak melalui kedua orang tuanya. Tuh kan, dari orang tua, anak tuh akan meniru. Jadi anak-anak itu belajar meniru dari sosok ideal dan keluarganya. Selanjutnya, kebiasaan yang berlaku dalam keluarga akan menjadi kebiasaan rutin bagi anak yang akan berlangsung dengan sendirinya. Nah, menjadi pribadi yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, dan terampil agar anak mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan yang berasal dari berbagai kultur yang berbeda tanpa kehilangan identitas dan jati dirinya. Nah, jadi pesan moral yang diambil atau kesimpulan yang diambil dari tips ini adalah kita tuh harus selalu dekat dengan orang tua ya. Itu harus banget karena orang tua itu adalah tempat kita untuk kita tuh berbagi keluh kesah. Karena kalau misalkan kita tuh cerita di teman, belum tentu teman itu akan benar-benar ikhlas mendengarkan kita. Dan mereka tuh akan kayak gini loh, teman itu tuh nggak bisa seperti orang tua, tapi orang tua itu bisa menjadi seperti teman. Nah, sampai situ dulu tips yang aku berikan, semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.